Halo semuanya, selamat bertemu kembali. Masih di bab 1 mengenai rangkaian arus searah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang energi listrik dan juga daya listrik. Topik ini dapat kamu temukan di buku paket kita di halaman 5-34. Berikut ini adalah penjelasan mengenai topik energi listrik dan daya listrik. Silakan dipelajari dengan baik. Untuk topik energi listrik dan daya listrik ini, ada beberapa besaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, itu mengenai potensial listrik. Potensial listrik adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik yang lain. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai V sama dengan W per Q, di mana W menyatakan energi dalam satuan Joule, V menyatakan tegangan atau beda potensial atau potensial listrik dalam satuan volt. Q menyatakan banyaknya muatan dalam satuan Coulomb. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul akibat pergerakan elektron bermuatan negatif pada suatu penghantar. Secara matematis, energi listrik dapat dinyatakan dengan beberapa model bentuk persamaan, seperti W sama dengan V dikali I dikali T. W sama dengan V kuadrat per R dikali T. W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T, di mana W menyatakan energi dalam satuan Joule, V menyatakan tegangan dalam satuan volt, R menyatakan hambatan listrik dalam satuan ohm, I menyatakan kuat arus dalam satuan ampere, dan T menyatakan waktu dalam satuan detik atau sekon. Pada contoh berikut, diketahui sebuah setrika listrik yang bertegangan 120 volt dilalui oleh arus 2 ampere. Tentukan energi kalor yang ditimbulkan setelah setrika dialiri arus listrik selama 2 menit. Diketahui tegangan atau V sebesar 120 volt. Kuat arus atau I sebesar 2 ampere, waktu atau T sebesar 2 menit atau 120 sekon. Yang ditanyakan pada soal ini adalah besarnya energi kalor yang ditimbulkan setelah setrika dialiri arus listrik atau W. Untuk menjawab soal ini kita gunakan saja persamaan W sama dengan V kali I kali T. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan besarnya W sebesar 28.800 Joule. Contoh soal berikutnya, kita ambil dari buku paket kita di halaman 29, uji kompetensi 1.2 nomor 2. Sebuah kendaraan menyalakan 2 lampu depan dengan daya setiap lampu 90 watt dan 2 lampu masing-masing dengan daya 10 watt. Jika tegangan akumulatornya 12 volt, tentukanlah besar energi listrik yang harus diberikan oleh akumulator untuk menyalakan keempat lampu tersebut selama 1 jam. Pada soal ini, diketahui daya lampu 1 atau P1 sama dengan daya lampu 2 atau P2 masing-masing nilainya 9 watt. Kemudian, daya lampu ketiga atau P3 dan daya lampu keempat nilainya masing-masing 10 watt. Tegangan aki atau V sebesar 12 volt dan lamanya lampu menyala atau T sebesar 1 jam atau 3600 sekon. Yang ditanyakan pada soal ini adalah berapakah besar W atau energi listrik yang harus diberikan oleh akumulator. Untuk menjawab soal ini terlebih dahulu kita hitung daya total. Daya total di sini dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan P total sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita jumlahkan seluruh dayanya. Maka kita akan dapatkan nilai P total sebesar 200 watt. Lalu kita dapat menghitung energi listrik. Energi listrik dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan W sama dengan P total dikali T. Kita masukkan data P totalnya dan juga T-nya ke dalam persamaan ini lalu kita hitung, maka kita akan dapatkan nilai W sebesar 720.000 Joule. Daya listrik merupakan kemampuan suatu alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi lain per satuan waktu. Secara matematis, daya listrik dapat dinyatakan sebagai P sama dengan W per T, di mana P merupakan daya dalam satuan watt, W menyatakan energi dalam satuan Joule, dan T menyatakan waktu dalam satuan sekon. Bila pada persamaan daya tersebut kita ganti W-nya menjadi bentuk seperti persamaan ini, maka
kita akan mendapatkan bentuk persamaan daya menjadi V dikali I, di mana P menyatakan tegangan dalam satuan volt dan I menyatakan kuat arus dalam satuan ampere. Bila pada persamaan daya tersebut energinya atau W-nya kita ganti menjadi bentuk seperti ini, W sama dengan V kuadrat per R dikali T, di mana R menyatakan hambatan listrik dalam satuan ohm, maka bentuk persamaan dayanya menjadi V sama dengan I kuadrat dikali R. Apabila pada persamaan daya tersebut, bentuk persamaan energinya atau W-nya kita ganti menjadi I kuadrat kali R kali T, maka persamaan dayanya akan berubah menjadi P sama dengan V kuadrat per R. Contoh soal berikut diambil dari buku paket kita di halaman 29, uji kompetensi 1.2 nomor 1. Sebuah lampu senter menggunakan dua buah baterai 1,5 volt dirangkaikan seri. Jika hambatan dalam setiap baterai baru 0,1 ohm dan lampu pijar mempunyai hambatan 0,8 ohm, tentukan daya listrik yang digunakan oleh lampu. Pada soal ini diketahui tegangan baterai atau epsilon 1 dan epsilon 2 nilainya masing-masing 1,5 volt. Hambatan dalam R1 dan hambatan dalam R2 masing-masing nilainya 0,1 ohm. Sedangkan hambatan R sebesar 0,8 ohm. Yang ditanyakan pada soal ini adalah berapakah daya listrik yang digunakan oleh lampu atau P. Untuk menjawab soal ini, kita gambarkan terlebih dahulu model rangkaian listriknya. Seperti inilah kira-kira modelnya. Dari gambar rangkaian tersebut, kita dapat lihat bahwa tegangan dari baterai itu adalah tersusun secara seri. Maka kita bisa menentukan besarnya tegangan total yang terdapat pada baterai, di mana tegangan total atau V total nilainya adalah epsilon 1 ditambah epsilon 2. Jika kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, maka kita akan dapatkan besarnya tegangan total sebesar 3 volt. Kemudian kita bisa melihat pada rangkaian tersebut hambatannya tersusun secara seri. Jadi kita bisa hitung besarnya hambatan total dengan menggunakan persamaan R total sama dengan R ditambah R1 ditambah R2. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita dapatkan nilai R total sebesar 1 ohm. Setelah itu, kita dapat menentukan besarnya daya listrik dengan menggunakan persamaan P sama dengan V total kuadrat dibagi R total. Kita masukkan nilai V total dan R total ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan besarnya daya sebesar 9 watt. Jadi, daya listrik yang digunakan oleh lampu pada soal ini nilainya sebesar 9 watt. Contoh berikut ini ada di halaman 29, uji kompetensi 1.2 nomor 3. Daya listrik 20 megawatt akan ditransmisikan dengan menggunakan kawat berhambatan 0,05 ohm per meter. Pada soal ini, yang diketahui adalah daya atau P sebesar 20 megawatt. Kita jadikan SI menjadi 2 kali 10 pangkat 7 watt. Kemudian, hambatan persatuan panjang atau R per L sama dengan 0,05 ohm per meter. Jarak total atau L sebesar 20 km. Kita jadikan SI menjadi 2 kali 10 pangkat 4 meter. Tegangan atau V sebesar 200 kV. Kita jadikan SI menjadi 2 kali 10 pangkat 5 volt. Yang ditanyakan pada soal ini adalah tentukan perbandingan daya yang hilang terhadap daya semula atau P hilang per P dinyatakan dalam persen. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kita harus lakukan adalah kita cari dulu besarnya hambatan, di mana hambatan dapat kita cari dengan menggunakan persamaan ini. R sama dengan R per L dikali L besar. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai hambatannya sebesar 100 ohm. Kemudian kita hitung besarnya kuat arus dengan menggunakan persamaan I sama dengan P per V. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai I-nya sebesar 100 ampere. Lalu kita hitung daya yang hilang. Daya yang hilang dapat kita cari menggunakan persamaan P hilang sama dengan I kuadrat dikali R. Kita masukkan nilai I dan R pada persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan nilai P yang hilang sebesar 10 pangkat 6 watt. Setelah kita menemukan besarnya P yang hilang,
maka kita bisa bandingkan P yang hilang dengan P semula. P yang hilang per P sama dengan 10 pangkat 6 watt per 2 kali 10 pangkat 7 watt dikali 100%. Dari sini kita akan dapatkan besarnya perbandingan P hilang terhadap P nilainya sebesar 5%. Untuk menghitung biaya pemakaian listrik, kita dapat menggunakan persamaan biaya sama dengan energi listrik total dikali harga per kWh. Perhatikan contoh berikut. Dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu 20 watt, 2 lampu 6 watt, dan sebuah televisi 60 watt. Setiap hari dinyalakan selama 4 jam. Berapakah biaya yang harus dibayar selama 1 bulan jika harga 1 kWh sebesar Rp75? Untuk menjawab soal ini, yang pertama kita lakukan adalah kita hitung dulu daya total dari pemakaian alat-alat listrik tersebut, di mana daya total atau P total adalah 4 lampu dikali 20 watt ditambah 2 lampu dikali 60 watt dan ditambah sebuah televisi dikali 60 watt. Kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan daya total pemakaian peralatan listrik ini sebesar 260 watt. Kemudian kita hitung waktu pemakaian dalam 1 bulan, dalam hal ini 30 hari dikali 4 jam, sebesar 120 jam. Kemudian kita hitung besarnya energi listrik yang telah terpakai selama 1 bulan, di mana W total atau energi listrik total adalah daya total dikali dengan lama pemakaian selama 1 bulan atau T 1 bulan. Dari sini kita dapatkan hasil perhitungannya, W totalnya sebesar 31,2 kWh. Setelah kita mendapatkan W totalnya, kita bisa menghitung biaya pemakaian selama 1 bulan dengan menggunakan persamaan biaya sama dengan W total dikali harga per kWh. Kita masukkan nilai W totalnya dan harga per kWh-nya ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan biaya yang harus dibayar selama 1 bulan untuk pemakaian dari komponen peralatan listrik ini adalah sebesar Rp2.340. Contoh berikut terdapat pada buku paket kita di halaman 29, uji kompetensi 1.2 nomor 5. Keluarga Joni menempati rumah sederhana dengan berlangganan listrik dari PLN 450 watt. Rata-rata menggunakan 5 lampu 10 watt 6 jam sehari, setrika 100 watt 2 jam sehari, lemari es 40 watt sepanjang hari, dan televisi 60 watt 4 jam sehari. Tentukanlah pemakaian energi listrik selama 1 bulan atau 30 hari. Pada soal ini, yang diketahui adalah P maksimum yang berasal dari PLN sebesar 450 watt. Daya 5 lampu atau P1 sebesar 50 watt dipakai selama T1 selama 6 jam. Daya sebuah setrika atau P2 sebesar 100 watt dipakai selama T2 sebesar 2 jam. Daya lemari es atau P3 sebesar 40 watt dipakai selama T3 24 jam. Daya sebuah televisi atau P4 sebesar 60 watt dipakai selama T4 4 jam. Yang ditanyakan pada soal ini adalah besarnya pemakaian energi listrik selama 1 bulan atau 30 hari. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita hitung dulu energi listrik yang diperlukan dalam 1 hari. Di sini satuan yang kita gunakan adalah kWh. Energi untuk 5 lampu 10 watt kita namakan sebagai W1. Dengan menggunakan persamaan ini, maka kita akan dapatkan hasil perhitungan untuk W1 sebesar 0,3 kWh. Kemudian, untuk menghitung energi yang terpakai pada setrika atau W2, kita gunakan persamaan ini. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan dapatkan nilai W2 sebesar 0,2 kWh. Lalu, untuk energi yang terpakai pada lemari es atau W3, kita gunakan persamaan ini, lalu kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, maka kita dapatkan nilai W3 sebesar 0,96 kWh. Lalu, untuk menghitung energi yang terpakai pada televisi, W4, kita gunakan persamaan ini. Lalu kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita dapatkan nilai W4 sebesar 0,24 kWh.
Kemudian, untuk menghitung energi totalnya, kita jumlahkan saja energi W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah W4. Di sini, kita akan mendapatkan nilai W totalnya sebesar 1,7 kWh. Besarnya energi yang terpakai selama 1 bulan dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan W1 bulan sama dengan W total dikali 30 hari. Di sini W totalnya adalah sebesar 1,7 kWh. Kita kalikan saja dengan 30 hari. Dari sini kita akan mendapatkan besarnya energi yang terpakai selama 1 bulan sama dengan 51 kWh. Demikian pembelajaran kita pada hari ini mengenai topik energi listrik dan daya listrik. Agar lebih terampil dalam pengerjaan soal-soal, maka kerjakanlah soal-soal yang ada di aplikasi Edmodo dan kumpulkan tepat waktu. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih.